hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat bertemu kembali di pagi hari ini. Berkat pemeliharaan Tuhan sepanjang malam sehingga pagi ini kita boleh berjumpa. Saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini karena kami diberi kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan khususnya hamba-Mu Urapi untuk menyampaikan kepada semua sidang jemaat di mana saja berada, keluarga, supaya mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tema kita pada pagi hari ini, berjuang mempertahankan iman. Sekali lagi, berjuang mempertahankan iman. Yudas 1 ayat 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasehati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Ya, jadi saudara-saudara, Yudas menyampaikan ini. Dia berkata, dengan sungguh-sungguh aku menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Aku juga merasa terdorong untuk menulis dan menasihati kamu supaya kamu atau jemaat tetap berjuang mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Penjelasannya, mereka yang setia kepada Kristus diberikan tugas yang sangat serius. Untuk apa? Untuk mempertahankan iman yang disampaikan Allah kepada para rasul dan orang kudus. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Nah, ini Paulus yang mengatakan, dia minta supaya hidup orang Kristen itu sesuai dengan Injil Kristus. Kalau aku datang, kata Paulus, aku melihat. Kalau aku tidak datang, saya mendengar bahwa jemaat itu berdiri dalam satu roh dan sehati berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Yang pertama, iman itu terdiri atas Injil Kristus. Maksudnya, iman itu merupakan kebenaran yang sudah kokoh dan tidak bisa diubah, diberikan oleh Roh Kudus dan diungkapkan dalam firman Allah. Iman adalah cara hidup yang harus dijalankan dalam kasih dan kemurnian. 1 Timotius 1 ayat 5, tujuan nasihat ini ialah kasih yang tinggal dari hati yang suci, hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tujuan utama dari semua pengarahan dalam firman Allah dan perubahan moral dalam batin yang terungkap dalam kasih, kesucian hati, hati nurani yang murni, dan iman yang tidak munafik. Yang kedua, kata berjuang dari bahasa Yunani epagonisomai. Epagonisomai artinya menggambarkan pertempuran yang harus diikuti oleh seorang percaya yang setia dalam rangka mempertahankan iman. Jadi, untuk mempertahankan iman itu seolah-olah kita menghadapi suatu pertempuran. Nah, jadi kita mesti setia supaya kita bisa mempertahankan iman kita.
kata ini secara harafiah artinya bergumul. Nah, dalam pertempuran kita bergumul, kedua kita menderita, dan yang ketiga kita dibawa tekanan besar atau berjuang dalam pertempuran. Kita harus menggerakkan tenaga kita untuk mempertahankan firman Allah dan iman. Baik. 3. Memperjuangkan iman. Memperjuangkan iman berarti berhadapan langsung dengan mereka dalam gereja yang menyangkal kekuasaan firman atau memutarbalikkan iman yang sejati. Nah, jadi ternyata ada orang yang masuk dalam gereja tetapi sebenarnya dia menyangkal kekuasaan firman dan dia putarbalikkan iman yang sejati sebagaimana disampaikan oleh Kristus. Jadi dia putar balik apa yang Yesus Kristus sampaikan, dia putar balik. Nah, ini yang berbahaya. Dan saya yakin hari-hari ini banyak orang yang sebenarnya masuk gereja tapi dengan tujuan untuk menyangkali kekuasaan firman. Setelah dia tahu firman, dia tidak mau percaya. Dia putar balikan iman yang sejati sebagaimana yang Yesus sampaikan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini atas kasih karunia Tuhan dan firman-Mu yang telah hamba sampaikan. Berkati kiranya menjadi berkat bagi setiap para pendengar, supaya mereka boleh tetap memperjuangkan iman mereka apapun yang akan dihadapinya. Berkati mereka yang lemah, berikan kekuatan iman, yang susah hiburkanlah, dan yang sakit jamah dan pulihkan, sembuhkan, supaya semua yang percaya berharap kepada Tuhan boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa. Ini doa hamba-Mu pada pagi hari ini, dan hamba yakin Tuhan mendengar. Kami menantikan jawaban-Mu yang sungguh ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.